Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini ibu akan menjelaskan diagram lingkaran. Minggu kemarin ibu sudah menjelaskan diagram batang, diagram garis juga ya, garis juga, diagram garis sama tabelnya juga. Nah, sekarang masuk pada diagram lingkaran. Nah, ada pun contoh soal di sini. Soalnya toko buah yang terjual dalam sehari sebagai berikut. Di sini ibu bikin tabel dulu. Nah, buahnya itu adalah buah apel, jeruk, salak, dan mangga. Kemudian total jual tiap buah itu adalah untuk apel terdapat 100 kg, jeruk 75 kg, salak 75 kg, dan mangga 50 kg. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita totalkan atau jumlah keseluruhan dari buah yang sudah terjual. Nah, totalnya berarti 100 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 50, hasilnya 300. Bisa kalian buktikan melalui kalkulatornya kalian. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, nah langkah pertama yang kita lakukan adalah besar sudut. Nah, kalau bicara masalah besar sudut, berarti menggunakan 360 derajat ya, karena dalam besar sudut itu atau dalam satu putaran penuh dalam lingkaran itu terdapat 360 derajat. Berarti rumus besar sudut itu adalah nilai data atau nilai frekuensi. Ini adalah nilai data atau frekuensi. Ini ya yang dinamakan nilai datanya. Kemudian dibagi dengan nilai total. Nilai totalnya ini hasil dari keseluruhan itu 300. Jadi dikali dengan 360 derajat. Nah, sekarang masuk pada apel. Buah apel yang terjual kan 100 kg. Nah, tinggal cocokin aja dengan rumus yang di atas. Masukin aja. Berarti nilai datanya itu adalah 100 dikali 360 derajat dibagi dengan 300. 300 itu adalah nilai keseluruhan ya, atau nilai totalnya. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, ibu langsung kalikan aja 100 dikali 360 derajat. Hasilnya 36.000 dibagi dengan 300. Nah, hasilnya 120 derajat. Untuk membuktikannya bisa kalian hitung melalui kalkulator ya. Nah, sekarang untuk jeruk sama juga ya cara hitungnya. Nah, kalau jeruk 75 dikali 360 derajat dibagi 300, hasilnya 27.000 dibagi 300, hasilnya 90 derajat. Nah, salak sama hasilnya, karena kebetulan jeruk sama salak itu jumlah yang terjual itu sama, 75 juga. Nah, untuk yang terakhir mangga 50 kg ya, dibagi dengan 300 dikali 360 derajat. Jadi 50 dikali 360 derajat 18.000 dibagi 300, hasilnya 60 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan dimulai dari hitungan pertama ini, pasti hasilnya 360 derajat. Kalau lebih berarti cara hitungannya salah. Intinya hasil keseluruhan ini harus 360 derajat. Hasil keseluruhan ini. Nah, kita nanti akan menentukan lingkarannya itu berbentuk 360 derajat. Jadi, jika lebih itu berarti ada kekeliruan. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita mencari menggunakan persentasenya lagi. Nah, kalau persentasenya dia menggunakan 100%. Ada sisi perbedaannya di sini. Kalau besar sudut itu menggunakan 360 derajat, tapi persentase menggunakan 100%. Nah, tinggal dikaliin aja. Nilai apelnya tadi berapa? 100 ya. 100 dikali 100 dibagi 300, jadinya hasilnya 33,3%. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya. Ibu langsung hasil akhirnya aja nih. Karena 100 kali 100 kemudian dibagi dengan 300, pasti hasilnya 33,3%. Nah, jeruk tinggal dikaliin 100, 75 dikali 100 dibagi 300, hasilnya 25%. Salak 75 sama ya hasilnya, karena yang terjual itu hasilnya juga sama untuk jeruk sama salak. Nah, sekarang masuk pada mangga. Kalau mangga 50 dikali 100 dibagi 300, hasilnya 16,6. Nah, sebenarnya bentuk ini bisa kita bulatkan menjadi
17 karena komanya itu di atas 5 bisa dibulatkan. Tapi oleh karena perhitungan presentasenya di sini harus nominalnya tuh harus jumlah dari 100. Kalau kita jumlahkan ini sama yang terakhir ini, hasilnya mesti 100. Nah, mesti 100 kan? Jadi kalau kurang dari 100 atau lebih dari 100 berarti ada kekeliruan. Nah, kalau kita bulatkan ini pasti hasilnya lebih nanti. Makanya ibu masih menggunakan 16,6. Nah, kalau sudah, untuk presentase sama besar sudutnya sudah, kita buat diagram lingkarannya. Aduh, susah juga ini bikin lingkarannya ini. Ini anggap saja lingkaran ibu bagus ya. Gambaran ibu bagus. Nih, gambaran ibu anggap aja bagus ya. Di sini adalah titik pusatnya. Nah, untuk kita buat jari-jarinya, kita buat ke atas dulu. Nah, ini adalah jari-jarinya. Bisa mulai dari sini, bisa juga mulai dari sini. Nah, kita perhatikan untuk besar sudut apel. 120, berarti 120 agak besar dikit dia. 120. Nah, berarti di sini apel. Kita mulai di sini ya, apel. Ibu tulis pakai warna merah aja. Apel. Apel sudutnya itu adalah 120 derajat. Kemudian persennya, presentasenya adalah 33,3. Nah, berarti presentasenya 33,3%. Kemudian yang kedua jeruk 90%. Nah, kalau jeruk di sini dia pas kan kalau 90%. Nah, 90% jeruk. Nah, kalau jeruk 90%, 90 derajat maksudnya ya, bukan persen. Nah, kalau presentasenya jeruk itu adalah 25%. Nah, kemudian yang ketiga sama dia. Kalau yang ketiga berarti posisinya di sini sama. Nah, yang ketiga itu apa? Buah jeruk. Bukan jeruk ya, salak. Kalau jeruk udah tadi. Kalau salak untuk sudutnya sama kayak tadi, 90 derajat. Kemudian presentasenya 25 juga. 25%. Yang terakhir itu buah mangga. Nah, kalau mangga paling kecil tuh datanya. Mangganya ya, sudutnya paling kecil. Jadi 60 derajat. Ini hanya perkiraan gambar ibu saja ya. Anggap aja ini sesuai dengan dengan garis busur. Kalian bisa menggunakan garis busur, ada kan yang lingkaran itu pas itu. Nah, untuk presentasenya 16,6%. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal kalian tuh mewarnai. Nah, terserah kalian mewarnai apa untuk agar gampang membedakan mana yang sudutnya jeruk, mana yang sudutnya apel, dan mana yang sudutnya mangga. Warnanya terserah kalian biar bisa membedakan. Nah, karena di sini warna pensilnya cuman hanya satu aja, ibu nggak ada buat warna-warninya, ibu akan gunakan 2 warna aja. Nih, ada sisi perbedaannya di sini. Sebenarnya bagusnya itu misalkan di sini ada warna merah, kuning, hitam atau seterusnya. Itu bisa membedakan. Kalau kalian punya pewarnanya, terserah kalian menggunakan warna apa. Bagusnya itu masing-masing punya warna ini. Gitu ya. Nah, ini
Ibu ingatkan kembali lagi, untuk gambar lingkarannya ini anggap saja ini bagus ya. Intinya kalian jangan ikuti seperti gambar ibu. Usahakan gunakan penggaris busur. Nah, dari soalnya ini nanti kalaupun ada soalnya tidak selamanya menggunakan langsung tabel seperti ini, ada juga yang menggunakan bahasa atau kata-kata. Dan kemudian ada juga tidak selamanya semuanya menggunakan langsung dua-duanya ini besar sudut sama persentase. Tidak, tergantung dari yang soal yang ditentukan. Ada hanya besar sudut, ada juga yang presentase. Nah, sekian dari Ibu untuk mapel kali ini. Untuk tugasnya nanti Ibu susul di classroomnya. Jika ada yang belum mengerti, boleh japri ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.